Yos dong, tunggu apa lagi? Sengaja membuatnya marah. Bab 136. Darlin, kamu tenang dulu. Kamu harus dengarkan aku mengatakannya dulu. Perlina melihat sikap Darlin saat ini dengan merasa bersalah. Bagaimana ini? Dia seharusnya katakan atau tidak? Kalau katakan, Darlin pasti akan marah. Kalau dia berbohong, dia harus kembali menjemput Derek. Darlin yang melihat ekspresi merasa bersalah Perlina, hatinya ikut dingin, bibirnya gemetar dan bertanya, "Lina, kamu tidak mungkin meninggalkan Derek sendiri di dalam, kan?" Perlina melihat tubuh Darlin yang lemas, buru-buru memapahnya, dan juga tidak menyembunyikan dan memberitahukan rencana Derek dan dia pada Darlin. Terus menjamin kalau Derek tidak akan disadari oleh Yos. Tapi Darlin sudah tidak bisa mendengarnya. Di dalam otaknya hanya tersisa Derek yang sedang berada dengan Yos. Wajahnya menjadi pucat. Dia tiba-tiba tersadar, menyodorkan tangan mendorong Perlina dan ingin pergi ke ruangan Yos. Dalam hati hanya memiliki sebuah pemikiran. Dia harus membawa Derek keluar. Darlin, kamu tenang dulu. Kalau kamu masuk begitu saja, pasti akan merusak semuanya. Perlina buru-buru menarik Darlin kembali. Tenang, Lina, bagaimana aku bisa tenang? Bagaimana bisa kamu meninggalkan Derek padanya? Bagaimana kalau dia mengetahui identitas Derek? Apa yang harus aku lakukan? Tidak, aku harus membawa Derek keluar. Darlin sangat gugup dan tidak tahu harus mengatakan apa. Sekarang dia tidak peduli pada apapun lagi, hanya ingin membawa Derek pergi. Darlin, aku tahu kamu khawatir. Tapi kalau kamu masuk begitu saja dan membuat Yos mencurigai Derek, bagaimana kamu bisa membawa Derek pergi? Perlina pun menaikkan nadanya, berharap Darlin menenangkan diri dan berpikir. Darlin sepertinya tiba-tiba sadar. Semua tenaganya seperti hilang. Asalkan memikirkan Derek, mungkin saja akan disadari oleh Yos. Kaki dan tangannya pun menjadi dingin. Bagaimana ini, Lina? Bagaimana ini? Dia tidak boleh mengetahui Derek. Aku tidak boleh kehilangan Derek. Darlin, maaf. Aku dan Derek yang tidak mempertimbangkannya dengan baik. Perlina sangat merasa bersalah. Dia yang tidak mempertimbangkan kekhawatiran dan ketakutan Darlin. Darlin menutup mata dan menggelengkan kepala. Lina, maaf. Aku tidak seharusnya marah padamu. Hal ini tidak seharusnya menyalahkanmu. Yang harus disalahkan adalah dirinya sendiri. Dia yang egois dan menganggap ucapan Derek yang hanya menenangkannya adalah ucapan yang tulus. Dia sendiri yang takut Derek pergi menemui Yos. Dia sama sekali tidak berhak menghalangi ayah dan anak untuk bertemu. Tapi dengan sifat Yos, kalau dia mengetahui keberadaan Derek, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk merebut Derek dari sisinya. Semua susah payahnya selama ini akan percuma, benar-benar akan hancur. Darlin, kamu jangan begitu putus asa. Derek itu sangat pintar. Dia tahu menyamarkan dirinya sendiri, dan Yos sama sekali tidak menyadarinya. Sekarang aku akan pergi membawanya keluar. Perlina juga merasa kacau. Darlin juga mengerti kalau sekarang membawa Derek pergi terlalu tiba-tiba, Yos pasti akan curiga. Dan hal ini adalah keinginan Derek sendiri. Kenapa dia harus menghancurkannya?
Kalau benar-benar ketahuan, baru cari cara lagi. Bukankah ini adalah keinginan Derek? Dalam hati pun memiliki ide, Darlin perlahan menjadi tenang. Lina, tidak perlu. Jangan beritahu Derek aku sudah mengetahui hal ini. Teruskan sesuai dengan yang kalian rencanakan saja. Kamu benar-benar tidak apa-apa? Perlina merasa tidak tenang. Aku tidak apa-apa. Tadi aku terlalu gegabah. Darlin kembali menggelengkan kepala. Tatapannya terlihat yakin. Perlina pun menganggukkan kepala dan tidak berkata lagi. Aku pergi beli kue dulu. Ya, baiklah. Aku pergi kerja dulu. Kalau terlalu lama, orang lain akan curiga. Darlin menenangkan perasaannya dan tersenyum paksa. Baiklah. Perlina ragu sejenak dan pergi. Dia tidak akan membiarkan Yos mengetahui identitas Derek dan membawa Derek pulang dengan selamat. Di dalam ruangan, dua orang itu sama sekali tidak mengetahui hal ini. Derek dengan berani melihat Yos, seperti sedang menilainya. Pria di depannya ini pantas menjadi ayahnya atau tidak. Yos juga tidak marah, membiarkan anak kecil itu terus memandanginya. Dengan tenang membaca berkas yang ada di tangannya. Bagaimanapun, Derek masih kecil, belum mengalami banyak hal. Walaupun dia sangat dewasa, juga tidak bisa melewati Yos yang sudah melewati begitu banyak hal. Menjelaskan tenggorokannya dan bertanya, Paman Yos, bolehkah aku menanyakan beberapa pertanyaan padamu? Yos melepaskan berkasnya, melihat ke rambut keriting yang berlebihan itu. Dia pun berkata, kalau ingin bertanya, bukankah kamu seharusnya menunjukkan tampilan aslimu dulu? Sinar matahari di luar sangat terik, tapi ruangan ini sama sekali tidak terasa. Tapi dia masih memakai kacamata hitam. Terlalu dibuat-buat, cukup membuat orang curiga. Derek menaikkan kacamata yang ada di hidungnya dan menjawab, apakah Paman Yos tidak merasa aku sangat keren? Yos melihatnya sejenak dan berkata, tidak. Aku rasa sangat keren. Lihat gaya rambutku yang mirip dengan ayahku. Pagi hari juga tidak perlu mengurusnya. Banyak wanita yang menyukainya. Derek sepertinya sengaja membuat Yos marah, menyodorkan tangan yang gendut dan menyentuh rambutnya. Dia sepertinya mendengar dari tante kalau ayahnya tidak suka pria yang memiliki style aneh. Dia merasa seperti wanita. Walaupun dia juga merasa seperti itu, tapi dia hanya ingin melihat reaksi ayahnya saja. Ternyata Yos pun mengerutkan dahi. Dengan suara yang dingin dan sedikit tidak senang, dia berkata, apakah orang tuamu tidak memberitahumu kalau pria seharusnya lebih serius? Berpakaian dengan begitu berlebihan seperti ini, apaan itu? Yos pun merasa anak laki-laki tidak seharusnya berpakaian seperti ini. Tapi seharusnya berpakaian seperti apa? Untuk seketika dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Derek pura-pura tidak mengerti, memuncungkan mulutnya dan berkata, tapi Paman Yos, aku masih anak kecil kan? Seperti demi menunjukkan dirinya yang polos, dia pun mengedipkan mata yang besar pada Yos. Yos pun terdiam. Mengatakan ini pada anak kecil sepertinya memang terlalu awal. Tapi dia tanpa sadar ingin mengajarinya. Tidak perlu pura-pura. Aku tahu itu rambut palsu. Derek langsung menghentikan gerakannya menyentuh rambutnya.
Kaki kecil berjalan mendekati Yos. Tubuh yang pendek tidak sampai ke meja. Dia tetap sangat berusaha mengangkat dagu dan melihatnya. Paman Yos, kamu belum menjawab pertanyaanku. Yos melihat Derik yang jelas-jelas tidak setinggi meja dan dengan sulit mengangkat kepala melihatnya. Dia yang begitu keras kepala ini membuat tatapannya bersinar dalam sejenak. Beberapa hari yang lalu, ada seorang wanita yang juga melihatnya seperti ini, tapi tidak memakai kacamata hitam. Yos pun ingin melepaskan kacamata anak kecil itu, ingin melihat apakah sepasang mata itu sama dengan sepasang mata yang bersinar yang ada di benaknya. Keras kepala dan tidak mau kalah. Derik tidak menduga Yos akan menyodorkan tangan melepaskan kacamatanya. Buru-buru mundur beberapa langkah dengan tidak senang menjawab. Paman Yos, tanpa persetujuan orang dan melepaskan kacamata orang, bukankah itu tidak terlalu baik?